Iya, slide-nya udah kelihatan ya. Saya mulai perkuliahannya. Jadi hari ini lanjutan ya dari materi sebentar. Lanjutan dari materi kita ini ya tentang teknik penulisan ilmiah dan presentasi, tapi di materi hari ini tuh lebih kebanyak untuk penulisan artikel populer. Jadi kan penulisan ilmiah itu ada macam-macam ya, tapi nanti di perkuliahan kita fokusnya ke penulisan publikasi ilmiah yang artikel itu ya, artikel yang dipublikasikan. Kemudian kedua adalah penulisan artikel ilmiah populer, yaitu kayak menulis koran gitu ya, gaya penulisan jurnalistik. Kemudian yang ketiga adalah penulisan ilmiah untuk skripsi ya, karena kalian S1 jadi nanti nulis skripsi itu fokusnya di mana ya. Karena kan kalian toolsnya udah pernah disampaikan di pertemuan awal-awal kita kuliah, toolsnya apa saja dan apa saja yang bisa memudahkan untuk penulisan laporan skripsi segala macam nanti ya. Jadi di kali ini saya ini ya penulisan artikel populer koran gitu ya. Kemudian slide-nya bentar ya. Nih, jadi ini ya penulisan artikel koran tuh seperti ini ya. Jadi dulu kita nulisnya masih koran cetak gitu ya. Tapi sekarang kan udah digital gitu ya. Jadi sebelum saya ngambil atau ngajar materi perkuliahan ini ya harus ngasih contoh gitu ya ke mahasiswa juga seperti apa sih artikel ilmiah. Jadi saya nulis di ini ya di Kompas ya. Jadi ada nulis dua ini ya. Kompas online itu sebenarnya memudahkan kita untuk publikasi untuk artikel ilmiah atau artikel populer. Tapi karena online itu sekarang semua orang bisa melakukan publikasi gitu ya, menulis dan dipublish, menjadi lama proses editingnya. Jadi editing untuk ini artikel diterima apa enggak, itu segala macam variabelnya jadi banyak tuh untuk menentukan satu tulisan itu boleh ditulis apa enggak gitu ya. Jadi menunggunya terlalu lama dan yang menulis itu biasa siapa saja, tapi wadahnya cuma satu gitu ya kayak Kompas, terus Detik segala macam itu kan yang bisa dihitung ya, yang besar-besar. Nah yang menulis mungkin banyak gitu ya. Jadi artikel saya ada 3 lagi yang masih editingnya lama sekali, udah hampir sebulan tapi belum diterima untuk terbit gitu ya. Sama ini ada yang di tahun 2018 ini ketika saya mulai S2 jadi mulai nulis juga gitu ya. Jadi harapannya nanti selepas materi hari ini kalian bisa ini ya bisa nulis di koran gitu ya. Jadi ya nulis-nulis tentang opini pribadi segala macam atau opini dari instansi atau dari perspektif arsitektur segala macam ya. Oke, jadi secara struktur penulisan artikel koran itu ini ya. Jadi ada paragraf pembuka gitu ya. Secara garis besar itu seperti ini. Kemudian ada paragraf penjelasan. Terus paragraf kunci. Terakhirnya adalah penutup ya. Nah di sini nanti dijabarkan tentang ini udah disampaikan kemarin tentang Dasein dan Dasolen ya. Apa yang jadi harapan itu ya peraturan. Terus adat istiadat. Terus regulasi, undang-undang, terus kemudian ada dasolan kenyataannya. Di kenyataannya undang-undang atau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Jadi ada gap antara harapan dan kenyataan. Nah ini dijabarkan di paragraf pembuka ya. Jadi kalian nanti bisa kalau mau nulis apa latar belakang atau punchline pertama kali nulis itu kan pasti kita ngelihat ada peraturan tidak boleh parkir pinggir jalan, tapi kok kenyataannya ada. Nah itu dari situ mulainya biasanya. Jadi paragraf pembukanya membahas itu gitu ya. Terus paragraf penjelasannya ya tentang topik yang kita bahas ini tentang apa saja dijelaskan. Terus paragraf kunci itu isinya ini ya, apa saja yang membedakan opini kita dengan opini orang lain gitu. Jadi sebenarnya udah banyak gitu ya menulis opini tentang misalnya tentang banjir gitu kan udah banyak gitu ya. Tapi daripada yang kita menulis baru lagi tanpa melibatkan yang lain, mungkin bisa mengutip
banjir tentang yang lain gitu ya. Jadi bisa jadi yang membahas banjir Balikpapan itu udah banyak, jadi tinggal dikutip kata-katanya, persepsinya mereka apa. Nah, tuh kemudian persepsi saya tuh banjir itu harusnya ini ya dibikin bendali yang banyak misalnya gitu ya. Itu jadi paragraf kunci ini ya. Jadi ini opini kalian itu dijabarkan di sini ya, disandingkan dengan opininya orang lain yang sudah terlebih dahulu ada gitu. Kemudian terakhir ini ya, paragraf penutup gitu ya. Jadi saran kalian itu apa, rekomendasi kalian itu apa. Nah, jadi klimaksnya di sini ini adalah opini saya seperti ini gini 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 gitu misalnya. Kalau secara teori karya ilmiah populer itu adalah ini ya, artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya populer atau bahasa media atau bahasa jurnalistik. Nah, untuk diterbitkan di ini ya media massa online, cetak, tabloid segala macam. Kemudian artikel populer adalah hasil kajian, pandangan atau argumentasi ilmiah yang disajikan dalam bahasa populer. Jadi sesuatu bisa dikatakan ilmiah itu kalau ada riset di belakangnya. Kalau dipertajam lagi biasanya tuh ada dalil sama ada konsep yang diperdebatkan. Misalnya gini, kalau kalian mau sesuatu yang ilmiah itu kan harus ada riset dulu, ada penelitian dulu gitu ya. Tapi kalau argumen populer itu bisa jadi penelitiannya itu udah lama, udah kalian lakukan 5 tahun atau 2 tahun yang lalu, kemudian baru muncul kalian sampaikan sekarang karena udah relevan dengan dasein dan dasolen yang ada gitu ya. Jadi sekarang nih saatnya saya untuk mengutarakan opini ilmiah saya ya berdasarkan penelitian saya yang saya lakukan di 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu disampaikan gitu ya. Kemudian teorinya lanjutannya contoh judul artikel populer adalah topiknya gitu ya. Ini topiknya adalah tentang kesehatan gitu ya. Contohnya itu ada judulnya adalah bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan sebagainya. Dan sebagainya itu yang unik yang dari kalian biasanya. Jadi kan minuman alkohol itu pasti berbahaya ya. Tapi dan sebagainya ini bisanya mungkin ditambahkan dengan opini kalian gitu ya. Apa gitu ya. Dan merusak apa dalam jangka waktu tertentu misalnya gitu. Jadi ya ada persepsi ya, opini dari kalian gitu ya. Oke, ini tentang ininya ya, struktur penulisan artikel koran dan teorinya itu tuh artikel ilmiah populer itu apa gitu ya. Kemudian saya breakdown lagi, jadi ya dari 4 step ini saya coba breakdown deh biar kalian lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Jadi ini ya ada tadi ada perbedaannya di sini ada dasolen dan dasein. Dasolen artinya apa yang diinginkan atau diharapkan atau dicita-citakan dan apa yang harus ada nantinya misalnya gitu. Itu bisa berupa harapan, peraturan pemerintah atau peraturan adat atau tata krama gitu ya. Jadi bisa diingat dasolen itu adalah harapan gitu ya. Bahasa Latinnya. Kemudian tapi masih dipakai ya untuk penulisan ilmiah tuh masih disebut dengan dasolen, dasein gitu. Kemudian penjelasan dasein itu adalah keadaan yang sebenarnya di waktu sekarang gitu ya. Jadi realitas sekarang itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu realita, kenyataan atau fakta di masyarakat gitu ya. Nah, ini yang menjadi biasanya kalau di penelitian ilmiah itu di latar belakang itu yang dibahas itu ada peraturan, kondisi realitanya gini. Kemudian disebutkan gap-gapnya itu ada karena masyarakat kurang gini 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 misalnya gitu kan. Itu ya perbedaan dasolen dan dasein. Kemudian ini ada ini ya, ada saya kaitkan sama kalau kita kan orang Balikpapan gitu ya. Jadi saya coba cari nih peraturan tentang Kota Balikpapan ya nomor 10 tahun 2017. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu, di pekan lalu pertemuan sebelumnya tentang ketertiban umum. Jika kita memahami ini peraturan-peraturan ini, sebenarnya nanti bisa mudah untuk menulis artikel karena kita udah hafal peraturan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Contohnya ini ya di tertib bangunan ya. Ya di pasal 3 itu disebutkan
setiap penghuni atau pemilik persil gitu ya, persil itu batas tanah gitu ya, itu harus menjaga rapi gitu ya, terus terpelihara. Kemudian menebang pohon, tumbuhan dalam watas dekat jalan umum mengganggu lalu lintas. Jadi kita harus ini ya, merawat kalau punya pohon itu harus dipotong ya kalau di jalur jalan raya atau yang menutupi lampu gitu ya. Jadi kalau ada lampu di situ sebenarnya yang punya tanggung jawab memotong tanaman itu ya kita, bukan dari dinas damkar ya kalau nggak salah, yang motongin pohon-pohon dinas pertamanan itu. Tapi kalau itu di jalur umum atau peneduh punyanya kota, itu memang damkar yang harus memotongnya. Kemudian melengkapi atau menutup sumur dengan tinggi ya 1 meter. Ini kan diambil, jadi peraturan-peraturan ini kan sebenarnya diambil berdasarkan kesepakatan di masyarakat juga ya. Selain dari adat-adat yang ada gitu ya. Contoh yang lain yaitu yang menjaga dinding bangunan atau tritisan atap agar tidak masuk ke pekarangan orang lain. Ini sering diabaikan juga nih ya. Tapi ini penting nih, kalau arsitek harus tahu ini ya. Jangan sampai desain kita itu juga ini ya, air buangan air, terus septic tank atau apa segala macam itu ini ya, menyebabkan bau dan mengganggu lingkungan ya. Kalau air hujan itu biasanya ini ya, talang-talang air, buangan air dari atap kita tuh tanpa kita sadari menyeberang ke tetangga atau ke jalan raya. Biasanya itu ini, apa namanya, garasi itu kan ada atapnya tuh, kanopi ya kalau nggak salah. Kanopi itu ada atapnya. Nah itu kan buangan airnya biasanya kalau rumah-rumah tinggal itu dibuang ke depan ya, arah ke jalan gitu ya. Terus nanti arah air hujannya itu kan jatuhnya itu ke jalan gitu ya, maksudnya ke depan rumahnya ya. Tapi bukan masuk kawasan rumahnya, tapi jatuhnya itu bisa ke jalan raya, bisa ke tempiasnya itu ke tetangganya segala macam. Nah itu harusnya kalau dari kita, misalnya kita arsitek, kita harus mengusahakan air hujan yang dari talang-talang itu harus dikasih talang gitu ya. Walaupun konsekuensinya jelek, tapi kan kita bisa mendesain sebaik mungkin gitu ya. Dikasih talang, terus dialirkan ke pembuangan air segala macam gitu ya. Itu salah satunya ya. Kemudian ada yang menjaga ventilasi bangunan agar tidak membuka pada lahan orang lain. Nah itu juga sering kita ini ya, abaikan gitu ya di desain-desain bangunan itu. Kadang bangunan itu menghabiskan persilnya atau kaflingnya itu dihabisin, dikasih tembok. Kemudian di sisi temboknya itu karena itu tembok sudah menutup persilnya, akhirnya dia kan nggak punya wadah untuk jendela atau ventilasi. Nah itu kadang kan kita sering temui ada kisi-kisi atau ventilasi atau roster yang menghadap ke jalan atau ke tetangga gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh ya. Udah jelas di peraturan undang-undang nggak boleh tuh ya. Jadi nggak boleh tuh ada tembok yang dikasih kisi-kisi, angin-angin, tapi mengarah ke tetangga gitu ya. Itu ini ya, kalau kita mau lihat dasain-dasain itu bisa dari ini, dari peraturan daerah. Kalau membahasnya itu tentang daerah gitu ya, daerah Kota Balikpapan gitu maksudnya ya. Kemudian ada lagi disampaikan tentang ini ya, bermain kartu, judi di fasilitas umum, mengemis atau menggelandang, ini jelas ya, mengemis menggelandang di Balikpapan itu di lampu merah tuh selalu di ini ya, dilarang ya. Jadi ketika ada anak kecil mengemis itu dilarang di Balikpapan. Dan kemudian ada lagi, jadi kalau kita melakukan pemberian uang kepada gelandangan gitu ya, pengamen di simpang jalan atau di fasum itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi kita tuh dilarang gitu lah, ada dendanya juga kita itu. Jadi kita tuh sebenarnya dilarang mengasih pengemis gelandangan, karena gelandangan atau pengemis itu sebenarnya ditanggung oleh Dinsos. Dinas Sosial Kota Balikpapan itu mewadahi ya. Ketika ada orang pengemis, kita tahu ada pengemis, telepon aja Dinsos, nanti dijemput sama Dinsos. Nah, mereka yang mengemis-ngemis di pinggir jalan itu sebenarnya
mereka liar yang udah ditata tapi dia nggak mau kabur misalnya gitu, atau orang yang baru didatangkan dari mana untuk mengemis di situ gitu ya. Tapi kalau dia memang pengemis yang udah tinggal di Balikpapan, dia pasti udah diangkut oleh Dinsos gitu ya, nggak boleh dia beredar di fasilitas umum gitu ya, karena udah ada perdanya juga. Kemudian tentang kebisingan juga ya, mukul-mukul tiang listrik atau telepon gitu ya. Sebenarnya ada larangannya, tapi kalau di kita tuh di komplek rumah saya itu juga masih ini security-nya juga masih setiap malam itu mukul tiang listrik ya untuk memberitahu kalau mereka keliling jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 4 gitu. Tapi itu kan kesepakatan ya. Kemudian ini ada yang membuat suara yang mengganggu lingkungan sekitar, kecuali untuk kepentingan keperibadatan gitu ya. Ini ada untuk intermezzo kita. Jadi kalau ada sesuatu yang bising gitu ya, sebenarnya ya itu kita bisa bisa ini ya, bisa ngasih tahu ke yang buat kebisingan Bapak melanggar Undang-Undang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017. Jadi Bapak menyebabkan mengganggu ketertiban umum gitu ya. Itu bisa disampaikan juga tuh ketika kita ini ya. Oke, jadi mahasiswa kita cuman ini ya, saya cek lagi, cuman ada bertiga aja nih. Kemana ini? Apa kalian lagi ini, lagi kuliah? Apa selepas kuliah ini? Nggak ada Pak, lagi di rumah aja. Dari rumah kan? Bu Ati nggak ada kan? Kuliah sore nggak ada ya? Kemarin udah dikasih tugas besar sebenarnya sih Pak. Oke, jadi memang kesibukan mereka sendiri ya yang mengakibatkan mereka nggak hadir ya. Oke, saya lanjutin aja nanti kalau mereka mau nonton di ini rekamannya aja ya. Oke, terus ini ada paragraf penjelasannya ya. Kalau tadi kan ada 3 ya. Ada 3 yang awal, terus terakhirnya penutup. Jadi yang kedua adalah paragraf penjelasan. Nah, ini paragraf penjelasan. Ini sebenarnya adalah harus dibuktikan. Misalnya penjelasan masalah itu harus dibuktikan ya. Masalahnya harus dijelaskan apakah sesuai sama yang di lapangan. Faktanya, kemudian yang kedua ada faktanya itu belum mendapatkan solusi gitu ya. Misalnya kayak Afika kemarin bilang di sana masih sering macet, terus orangnya masih seliweran di pasar itu bikin macet. Nah itu belum ada solusi, berarti kan udah berbulan-bulan belum ada solusinya. Nah itu bisa kita angkat. Kemudian masalahnya semakin buruk dari waktu ke waktu, jadi macetnya semakin intens gitu ya. Biasanya tuh cuman jam berangkat orang kerja sama pulang orang kerja, ini sekarang siang, di waktu siang orang istirahat juga macet gitu ya. Atau ada opsi penanganannya tidak produktif gitu ya. Setelah kita teliti ternyata dari artikel berita-berita koran, sebenarnya penanganannya udah dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Balikpapan ternyata, tapi tidak di ini ya, tidak maksimal. Orang itu masih kembali lagi gitu ya. Dan terakhir tidak ada penyelesaian gitu ya. Misalnya contohnya ini orang cuci motor gitu ya. Dia buka cucian motor tapi di bahu jalan gitu ya. Nah, ini kan seperti ini contohnya ini. Ini sebenarnya mungkin udah pernah ditertibkan, tapi kembali lagi terus hal-hal yang ini ya mengganggu ketertiban kota ya. Kemudian mungkin memang susah diatur gitu ya. Tapi sebenarnya udah ada peraturannya gitu ya, pemilik kendaraan bermotor itu dilarang ya untuk mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, atau di jembatan atau di terminal bahkan gitu ya. Atau menempatkan kendaraan yang rusak, melakukan perbaikan di tepi jalan, di bawah jalan atau trotoar. Berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan itu juga tidak boleh. Kemudian melakukan kegiatan usaha di Fasum ya, di Fasum ini. Sebenarnya ini kan udah jelas ya ada gini ya. Tapi ini ada kasus seperti ini gitu kan. Ini bisa jadi
pemerintah itu udah melakukan ini ya, melakukan pendekatan ya untuk melakukan penertiban, tapi tidak bisa gitu ya. Tidak, orang kembali lagi. Mungkin gitu ya, mungkin dengan kita menulis di artikel ilmiah populer gitu ya, kita foto gitu, kemudian kita tulis gitu ya, standing opinion kita gitu ya. Ternyata ini ada peraturannya, tidak boleh gini-gini, dan ada sanksinya gini-gini gitu ya. Kemudian sudah pernah ditertibkan seperti ini, tapi kembali lagi gitu ya. Akhirnya mungkin membuat jera gitu ya. Jadi ada membuat jera orang atau masyarakat yang tidak tertib gitu ya. Mungkin itu bisa jadi solusi gitu ya. Karena kita dari latar belakang akademis, dengan menulis opini itu membuat suatu tindakan ketertiban, merubah sesuatu tapi dengan menulis. Nah, itu sebenarnya dari tugas kita ya sebagai akademis, mahasiswa, dosennya gitu ya, pengajar, guru itu sebenarnya wadahnya menulis gitu ya. Kemudian paragraf kunci gitu ya, yang ketiga itu ya tentang penjabaran apa saja yang membedakan temuan, opini, saran kita tentang penemuan sebelumnya gitu, tentang opini sebelumnya. Bisa juga opini artikel ilmiah koran itu bisa juga membalas atau memberi umpan balik atau men-challenge atau mengkritisi tulisannya orang juga. Jadi misalnya kita baca ada tulisannya orang membahas tentang IKN gitu ya, tidak setuju dengan IKN gitu ya, karena menurut dia akan membuat ini ya kemacetan di Balikpapan, ada dampak sosial segala macam di Kukar atau di mana gitu. Kemudian kita melakukan counter gitu ya, tapi dengan opini kita. Harapannya sebenarnya itu tulisan artikel ilmiah di koran itu sebenarnya untuk saling ini ya berargumentasi dalam satu media yang layak baca gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi misalnya ini ada ini contoh juga nih ya. Jadi misalnya ini didatangin polisi gitu ya sebenarnya. Dia nyucinya udah nggak di pinggir jalan gitu ya, tapi udah di dalam satu wadah gitu ya. Tapi didatangin kepolisian karena mungkin menimbulkan kebisingan atau segala macam itu ya. Jadi ada hal-hal yang ibaratnya itu kita mensosialisasikan peraturan gitu ya, agar peraturan tata tertib misalnya Kota Balikpapan itu dipahami gitu ya. Jadi orang Balikpapan tuh tahu semua tentang tata tertib Perda nomor 10 2017 itu tahu semua gitu. Nah, akhirnya kotanya jadi apa? Jadi tertib gitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuan kita menulis koran itu. Jadi kalau konteksnya lokusnya itu Kota Balikpapan berarti itu ya. Jadi misalnya anak SD tahu tuh ada peraturan tidak boleh nyuci di pinggir jalan, anak SMA tahu, anak dewasa tahu, orang tua pun tahu gitu ya. Nggak boleh ini nyuci di pinggir jalan ini. Saya baca artikelnya ini, Diki itu ada orang anak mahasiswa Diki, Uniba nulis tentang tata tertib nih nyuci motor di pinggir jalan nggak boleh ternyata ya. Kita nggak pernah tahu itu gitu ya. Itu ya, pemerintah itu kadang membuat peraturan tapi nggak pernah disosialisasikan. Jadi bikin perda, tapi nggak pernah disosialisasikan gitu. Tapi sekarang udah cukup bagus bisa diakses ya di peraturan bpk.go.id tentang go.id tentang Kota Balikpapan ya, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Balikpapan itu apa saja. Jadi kita bisa tahu gitu, bisa mengakses secara bebas gitu ya. Itu ya, yang ketiga isinya. Terakhir adalah penutup ya. Penutup itu isinya tuh saran ya, saran atau rekomendasi ya, arahan atau opini penulis gitu ya. Jadi menurut Apika sama Diki itu ternyata menyuci motor itu mengakibatkan limbah dari sabunnya gitu ya. Limbahnya itu bisa membuat gatal, apalagi kalau dia menggenang itu bisa mengakibatkan ini ya, mengakibatkan becek atau jalan itu menjadi cepat rusak ya. Kalau genangan itu lama di aspal itu pasti cepat rusak gitu ya, mengikis ya. Itu jadi saran atau rekomendasi dari yang menulis itu apa gitu ya. Saran itu harus realistik ya, atau memiliki kebaruan atau masuk akal atau dapat diterapkan gitu ya. Jangan sampai saran itu
terlalu ini ya, terlalu tinggi, tapi nggak bisa diterapkan gitu ya. Jadi saran-saran yang dibuat itu lebih condong kepada sesuatu yang metafora, misalnya opininya itu nggak terlalu jelas ini, dikerjain nggak bisa. Misalnya tadi tentang kan cuci motor pinggir jalan misalnya gitu ya. Solusinya yang ditawarkan adalah eh, menertibkan setiap hari. Nah itu udah nggak mungkin itu Damkar atau dinas Pamung Praja menertibkan setiap hari satu kota Balikpapan itu udah nggak realistik ya. Mungkin udah susah untuk diterapkan gitu ya. Terus misalnya dilakukan ini apa melalui CCTV gitu ya. Satu CCTV kan kita punya tuh ya akses CCTV. Saya dulu suka nonton CCTV-nya di sub ya bisa diakses itu CCTV walaupun dia delay 4 jam tapi bisa kita akses itu malam-malam saya suka nonton CCTV itu di mana yang rame ini ya di Kota Balikpapan. Jadi ada 24 titik CCTV titiknya mungkin ada sekitar 15-an, tapi CCTV-nya itu dari berbagai arah gitu ya, lampu jadi titik CCTV-nya itu ke arah misalnya perempatan, berarti dia ada 4 titik CCTV gitu. Nah itu bisa diakses. Saya agak lupa tuh di websitenya di sub kita bisa lihat itu kondisi mana yang macet, mana yang enggak gitu yang bisa di-download juga di HP itu bisa diakses untuk mengetahui kondisi di suatu tempat gitu ya. Tapi kan itu susah juga untuk meng-hire orang untuk mengawasi CCTV terus menerus gitu ya. Tapi yang jadi saran itu harus masuk akal atau ini ya realistis ya. Kemudian saran itu tidak boleh menyudutkan pihak tertentu atau orang lain. Jadi kita ini sarannya itu nggak boleh. Kesimpulan saya adalah ini dinas kebersihan malas bekerja, tidak mau mengawasi, tidak mau melakukan pengecekan gitu. Nah, setelah kita menyudutkan itu ternyata dikonter sama dinas, ternyata kita itu tidak punya anggaran untuk itu segala macam. Nah, itu akan akhirnya kan jadi ini ya menyesatkan untuk kita juga ya dari perspektif warga kota kita menyudutkan pemerintah. Ternyata di satu sisi memang pemerintah tidak punya dana atau yang besar gitu ya untuk melakukan pengawasan terus-menerus gitu ya. Yang terakhir itu adalah respon pihak lain terhadap tulisan. Nah, kita juga berharap artikel kita tuh mendapat respon ya. Jadi bisa berupa balasan artikel, bisa juga berupa email gitu ya. Karena kita kan ada menulis email ya di dalam artikel ilmiah populer itu kita menulis email. Jadi harapannya akan ada yang merespon gitu ya. Wah saya setuju, wah saya sangat senang sekali dengan artikel ini, gitu, artikel ilmiah ini. Oh saya kurang setuju, mungkin ini harus ada waktu untuk berdiskusi gitu ya. Itu ya, jadi tadi ada 4 ya tahapannya ya. Jadi kalau menulis artikel ilmiah tadi Maya baru masuk. Jadi kalau menulis artikel ilmiah seperti ini itu harus didasari pada ini ya 4 hingga kita melakukan ngedraft itu 4 dulu, 4 paragraf. Jadi satu paragraf pembuka, paragraf penjelasan, paragraf kunci, sama terakhir adalah paragraf penutup. Nanti dikembangkan. Jadi kan ada standar untuk penulisan artikel ilmiah itu 1.500 karakter gitu ya. Nanti itu tinggal dikembangkan aja, dijabarkan aja terus. Untuk mendapatkan jumlah kata atau karakter yang sesuai sama ini ya penerbit misalnya Tribun Kaltim atau di Kompas atau di detik.com gitu ya.
Loh ini sudah. Oke. Tahu, kok pada hilang? Tapi masih rekor, tapi hilang gimana? Iya. Mbak Maya juga kok hilang ya? Ini kalau kita ngobrol begini masih direkor nggak ya? Kayaknya masih deh. Kan rekamannya masih ada tuh. Tapi yang rekor kan bapaknya. Ayo. Tapi kan linknya jadi dia. Apa melekat kah? Menarik. Ya sudah tunggu 5 menit Pak kalau nggak ada apa-apa. Putus ya? Oh aduh, Pak. Iya. Putus ya tadi ya? Iya Pak, keputus. Sejak kapan? Baru aja kok Pak. Oh baru aja. 2 menit Pak. Kameranya jadi putih, berarti dia mati lampunya, berarti dia putus. Oke. Itu ya, jadi nanti kalau mau lihat menulis artikel itu harus dari dua sisi ya. Kalau misalnya nanti ditelusuri juga dari misalnya kayak Afika menulis tentang pasar itu, dilihat juga dari persepsinya orang yang jualan di pinggir jalan gitu ya. Syukur-syukur kalau mau meriset bertanya gitu ya. Terus ditanya juga, ditelusuri juga tentang berita koran tentang penertiban dari pihak pemerintah seperti apa segala macam. Itu ya. Jadi harus check and balance-nya, nggak boleh satu sisi aja ini menjustifikasi ini yang salah. Kalau kasus ini, kalau saya telusuri ini ya. Jadi itu ini ada perumahan gitu ya. Perumahan warga, kemudian warganya itu melakukan pengerasan gitu ya di jalan masuknya. Kemudian nggak lama ada tanah kosong yang bukan termasuk dari perumahan warga itu dijual tanahnya gitu ya. Kemudian dibangun sama orang terus menghadap ke jalan yang ini ya, yang dibangun sama warga gitu yang dibikin. Akhirnya rumahnya dibangun bagus, padahal ini rumah jalan itu jalan ini ya, rumah menengah aja ya, nggak terlalu besar satu lantai gitu. Nah akhirnya warganya nggak setuju ya, karena ini ada bangunan di sini, enak saja gitu, enak betul bangun langsung ada temboknya, langsung ada pintu masuknya di tempat kita, padahal itu kan tanah bukan tanahnya perumahan gitu ya, ikut nimbrung aja jalannya di situ. Nah ini akhirnya ditembok sama warga gitu. Jadi harus ditelusuri dulu kalau menulis artikel ilmiah populer. Kalau ini kasusnya paling sering kita lihat ya, kalau buang talang air di lingkungan ini kadang warga nggak aware gitu ya. Oke, itu aja sih. Kalau yang untuk ilmiah ini, yang artikel ilmiah populer untuk koran ini secara garis besar ini ya. Jadi kalian mungkin kalau menulis nanti strukturnya seperti ini, terus tahapannya seperti ini, nanti di breakdown dulu paragraf awal, desainnya apa, desolennya apa, kemudian gapnya apa. Jadi di antara kenyataan dan harapan itu gapnya apa, ternyata misalnya kurang pengawasan atau apa segala macam dari pemerintah. Nah, jadi dari 1-2 baru ada ini, kemudian ada penjelasan masalah. Nah, itu dijabarin permasalahan itu dari sejak kapan, terus permasalahan itu udah pernah dibahas atau belum, udah pernah dikaji sama orang lain atau belum, di sini ya. Terakhir atau ada paragraf kunci ya. Terus kita itu mau memberi apa gitu ya sama mereka, dari artikel ini kita mau beli persepsi apa. Misalnya sudah pernah dikerjakan, udah pernah di permasalahannya udah pernah coba dipecahkan nama dalam konteks masyarakat, tapi belum pernah dipecahkan dalam konteks teknologi misalnya gitu. Nanti kalian masuknya dalam teknologi itu ya. Terakhir saran ya, tadi udah disampaikan sarannya harusnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
ya kalian ini ya baca-baca ini ya perda-perda gini ya. Artikel begini ada uangnya nggak Pak? Kenapa? Buat artikel begini nih ada duitnya nggak Pak? Dibayar kayak gitu? Oh ya, jadi gini. Kalau nulis di ini di Kompas ini, ya ada honornya. Kalau artikel itu terbit itu ada honornya 500.000. Kalau di Tribun juga sama 200 atau 500 ya tahun 2018 gitu, saya nggak ingat. Jadi ini ada yang memberi honor paling tinggi itu di detik.com. Detik.com itu kalau opini, masuknya opini ya, jadi opini itu ketika kita opini sama Kompas yang kompas.id itu ada opini-opini juga. Itu kalau keterima artikelnya, opini kita tuh keterima, itu terbit, itu kita dikasih honor 1 juta. 1 juta tuh lumayan. Jadi kalian kalau punya keahlian menulis itu tinggal submit dapat duit 500, 1 juta, 500, 1 juta gitu ya. Jadi menulis di artikel kolan ini ada honornya gitu ya. Jadi kalau di Kompas ID sama Detik itu ketika mau mengupload atau mendaftar jadi akun untuk menulis ini, itu nanti diminta nomor rekening gitu, biasanya diminta rekening. Nanti ketika udah terbit berapa hari atau seminggu gitu paling lama nanti ditransfer dari Detik atau dari Kompas gitu. Itu ya, Diki ya. Jadi ini bisa buat ini nih kalau si iseng-iseng itu bisa jadi duit gitu ya. Kalau ditekunin juga jadi penulis. Sekarang kan penulis itu kan nggak harus ini ya, nggak harus 100% menjadi penulis gitu ya. Jadi bisa sampingan terus menulis itu bisa jadi ini karena nggak selalu profesi penulis wartawan yang harus ini ya, harus menulis tentang seperti ini. Tapi siapa saja yang punya kemapanan akademis atau mempunyai kecakapan apa gitu ya bisa ditulis. Arsitek harusnya bisa tulis ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Kalau nulis di blog itu Diki kalau punya blogspot kayak itu ya, kayak punya blogger itu kalau mau nulis itu nulis rutin segala macam itu nanti bisa didaftarkan AdSense ya, Google AdSense gitu ya. Jadi kalian bisa dapat dari siapa yang mengunjungi blognya kalian itu dapat berapa 0, berapa persen ini ya 0,02 dolar gitu ya. Tapi kalau ada 1.000 orang yang membaca artikel kalian gitu ya, ya bisa dapat ya 100.000 lah, 80.000 gitu ya. Jadi sebenarnya gitu. Jadi menulis itu bisa menghasilkan sesuatu ya. Ada lagi yang mau diskusi? Maya? Belum ada, Pak. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi menulis itu komersial ya. Jadi nanti kalau skripsi udah selesai gitu kalian mau nulis sabari kuliah nulis itu bisa menghasilkan ya. Jadi nggak selalu menulis itu nggak ada ininya, nggak ada honornya atau nggak ada sisi komersialnya. Jadi nanti itu ya. Oke, itu untuk ini ya paparan materi untuk penulisan artikel koran ini. Tapi selepas ini saya mau ngasih ini ya latihan soal gitu ya. Jadi kalian nanti bikin soal. Saya coba ini dulu matikan slide-nya dulu. Yang untuk materi ini saya cukupkan hari ini dulu. Nah, saya tutup dulu.